Masih lulus nih. Nah, untuk terkait dengan diskusi refleksi diri tentang nilai dari sekolah. Kemudian kedua itu diskusi refleksi perubahan diri terhadap pembelajaran modul 1.1, 1.2 dan 1.3. Yang ketiga adalah diskusi rencana merintis komunitas praktisi di sekolah berdasarkan hasil penelitian di tahap 1. Dan yang keempat itu ya nanti diskusi bersama dengan kepala sekolah menyesuaikan terkait dengan visi dan prakarsa keilmuan sekolah dari kepala sekolah dan kepala sekolah itu. Dan materi yang ada di guru penggerak. Kayak sebagai orang yang rakus ilmu, haus ilmu, kata ingin menguasai semua. Tapi itu secara konsep. Dan setelah kita mengetahui merubah mindset, kata sekarang berada pada artinya masuk pada lingkungan belajar di mana harus kita terapkan apa yang kita peroleh. Nah, di dalam tugas saya sebagai seorang guru agama, mungkin di dalam visi saya itu satu yang saya rancang, yaitu di Bagja, yaitu tentang visi yang berawal dari sebuah pertanyaan, di mana sesuai juga sejalan dengan visi sekolah kami, yaitu membentuk generasi yang beriman dan bertakwa. Nah, saya sebagai guru agama, saya mungkin melihat itu sebagai satu acuan untuk menjadi visi saya dalam ke depan, dimana saya rasa bahwa semua visi mungkin tidak mungkin dilaksanakan dengan saya, karena terkadang kita memiliki konsep dan visi yang begitu bagus, tetapi kembali pada siswa yang latar belakangnya yang berbeda, yang mungkin belum menyadari akan pentingnya belajar, sehingga di sini mungkin pada yang proses belajar yang lalu kami sedikit sudah melaksanakan visi yang mungkin saya kira hal itu hanya sekedar untuk rutinitas dalam proses belajar mengajar. Tapi ketika saya belajar tentang sebuah visi, tujuan dari mengajar saya yang sinkron sejalan dengan visi kami SMP Negeri 7, yaitu di situ saya ingin membudayakan spiritual siswa, di mana yang saya pahami bahwa sepintar apapun siswa itu, kalau dia tidak memiliki nilai spiritual, nilai religius, maka bisa saja ilmu yang dia peroleh, kepintarannya itu dia bisa menggunakan untuk hal-hal yang buruk, yang negatif. Sehingga ke depan mungkin saya bisa mengaplikasikan dalam setiap proses pembelajaran itu harus bernilai religius. Ya, contohnya contohnya ketika masuk kelas harus berdoa, atau apel berdoa. Itu hal-hal yang sudah kita lakukan, tapi terkadang kita menganggap itu sebagai hanya satu rutinitas. Tetapi kesadaran untuk memusatkan siswa, menyadari mereka untuk merubah mindset mereka dan pola pikir mereka bahwa begitu pentingnya kita memiliki nilai spiritual untuk mencapai satu cita-cita atau satu harapan dan keinginan. Nah, itu secara saya melihat dari lingkup, kebetulan saya sebagai guru agama, saya melihat dari lingkup guru PAI. Nah, kalau melihat visi sekolah,
secara umum, maka di sini setelah beriman bertakwa maka dia bisa menguasai teknologi. Nah, saya kira yang perlu kita kembangkan dan visi yang harus kita tetap kembangkan sini dan perlu kita tingkatkan adalah memiliki ilmu atau keahlian dalam teknologi. Berarti kalau berbicara, Kalau hubungannya dengan visi Ibu seperti bagaimana Ibu? Misalnya kalau agama, kemudian biar spiritualnya jalan, kemudian teknologinya juga jalan, seperti apa? Prakasa perubahan mungkin yang bisa Ibu lakukan. Tetap ada sinkron ya, dimana dengan spiritualnya ini dia bisa menggunakan kodrat zaman atau teknologi ini pada hal-hal yang baik, yang positif, yang bisa mengembangkan umat atau yang bisa IT tentang. Alhamdulillah hari ini mungkin saya bersemangat untuk dengan fokus. Kenapa aku juga tapi seperti itu, kadang terkendala saya yaitu pertama mindset yang berubah, bahwa selama ini yang penting kita ngajar materi selesai, tuntas sudah selesai, nilai tuntas ya itu sudah. Tapi ternyata boleh pengetahuannya dia tuntas, tapi sikap ini yang menjadi satu visi saya dan sejalan dengan saya tadi, dimana untuk saya merasa bahwa saya belum terlalu maksimal menghasilkan atau mengembangkan apa yang dimiliki oleh siswa. Walaupun ada siswa yang memiliki bakat yang terpendam, tetapi karena waktu dan kesibukan atau kita belum terlalu fokus, sehingga mungkin ya dari tadi juga pengembangan diri sebagai guru itu belum juga ya dalam menerapkan pusat belajar kepada siswa, sehingga kita hanya ya gitu aja, yang penting masuk mengajar selesai itu selesai. Tapi dari kalau saya melihat, alhamdulillah untuk ini kalau dari ini ya sepak terjang selama saya mengajar itu banyak kegiatan-kegiatan yang sudah saya lakukan, tetapi habis itu mandek karena mungkin kurang fokus atau hasil nyatanya kita belum tahu betul. Contohnya 5 menit sebelum mengajar, 5 menit tadarusan ya, mungkin hanya sekedar mungkin dia takut guru atau ya proses awal mengajar sehingga dia ikut-ikut saja, tapi apakah di rumah dia laksanakan itu? Atau biasanya saya melontarkan pertanyaan, ada yang sholat subuh seperti itu, cek sholatnya. Ada ibu guru menilai juga kalau yang sholat subuhnya sudah bagus, maka otomatis sholat yang lain itu sudah rajin dalam sholat. Kalau ngaji, saya buat tes mengaji, dikategorikan ada yang ikro juz 1 sampai berapa sampai hatam. Jadi kalau ngajinya itu hanya sebatas itu saja, mengecek atau sekedar ini aja tes lalu selesai tanpa ada proses selanjutnya. Jadi di situ mungkin saya memiliki keterampilan yang saya lihat untuk membaca Al-Quran. Jadi mungkin lewat ini kurikulum gerak saya ingin mengembangkan diri dengan berbagai model pembelajaran, apalagi model-model pembelajaran yang menarik, sehingga agama itu bukan hanya pendidikan agama Islam, bukan hanya di mindset anak-anak kita yang penting kita masuk mengaji atau kita rajin sholat itu saja, tetapi banyak ilmu yang harus dia dapatkan, banyak ilmu yang harus dikembangkan dengan ilmu agama itu, karena mungkin dia bisa meraih cita-cita juga
kan lewat ilmu agama. Bisa yang kecil dulu karena pada semester lalu kami secara terprogram sholat duha. Mungkin saya sangat berperan karena saya ya guru agama itu yang sering datang ke saya. Dan saya ini sudah yang selalu memberi hukuman untuk yang sering sholat, yang kalau giliran ada itu dia semangat, tapi kalau giliran sholat ya dia sengaja terlambat. Di situ saya berperan, tapi setelah itu ya macet, tidak dilaksanakan. Dan ada juga pengembangan siswa di kelas seperti presentasi, pidato, tetapi sebatas di kelas saja untuk pengembangan keluar itu, karena saya juga mengusulkan itu di Kemenag yang kemarin juara 1 Mei tahun 2002 itu saya sebagai pendamping. Ada juga yang ngaji, tapi kalau itu bakatnya dari rumah, bakat alam itu dari tinggal kami mengembangkan saya di sekolah, tapi untuk menangani dari nol serius itu belum. Dan memang cita-cita saya itu yang ikro, kalau dari nol itu saya menangani itu waktu, karena sampai sore saya balik saya ada. Tapi kalau disuruh balik untuk acara masak, acara senam, itu pasti sudah bersemangat. Sampai-sampai saya sangat semangat untuk yang pelaksanaan ikro club, karena ketemu waktu di sekolah ini terbatas. Jadi pas buatnya jam habis asar, ya kita datang begini ponakan kosong musola. Ya sudah sampai di sini. Pak Andi lah seperti itu. Mungkin beliau arahkan ke rumahnya atau musola terdekat. Kalau saya sudah sebatas itu mandek sudah. Ini berarti harus kolaborasi ya, kolaborasi. Ya. Bisa program itu bisa berjalan dengan baik dan bisa jalan kembali lagi ya. Dari komunitas ini ya, dari sini ya. Mudah-mudahan nanti juga kebaikan muslimah ya ada di yaitu dalam konteks refleksi materi materi visi dan misi. Nah, di sini tujuan saya dalam kegiatan ini bukan untuk merubah visi dan sekolah yang sudah ada, yang sudah kita rancang bersama, tetapi inilah refleksi dari materi kami. Jadi saya didampingi untuk pendampingan 2 ini, maka saya harus mempresentasikan bagaimana langkah-langkah saya dalam membuat satu visi dan misi. Nah, atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalannya yang saya hormati Ibu Hafsah sebagai calon CGP yang pada kesempatan ini mempresentasikan kegiatannya, yang saya hormati teman-teman guru yang sempat hadir dan diundang oleh Ibu Hafsah untuk mengikuti presentasi pada siang hari ini yang saya hormati. Pertama-tama, marilah saya mengajak kita sekalian menyatakan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, nikmat, petunjuk dan hidayah yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga walaupun dalam keadaan mendadak kita
diundang oleh Ibu Hafsah dalam menghadiri presentasi pada siang hari ini. Insya Allah kita berharap agar presentasi yang dilakukan pada siang ini bisa membuat perubahan pada Ibu Hafsah sebagai calon guru penggerak, dan aplikasinya akan dilakukan pada siswa kita yang ada di SMP Negeri Jutual ini. Salawat dan salam kita aturkan kehadiran junjungan yang besar kita Mustafa Rasulullah SAW beserta keluarga para sahabat tabi'in dan tabi'in, termasuk kita yang selalu dan senantiasa istiqomah dalam melaksanakan perintahnya. Yang pertama, saya memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas kegiatan yang dilakukan pada siang hari ini, dan kegiatan ini merupakan kegiatan yang kalau tidak salah yang kedua yang dilakukan, dan perlu saya sampaikan apresiasi kepada Ibu Ida Banyan yang pada kesempatan ini meninggalkan segala aktivitas, terutama jabatannya sebagai Kepala SMA Negeri 5 Provinsi Maluku, yang meluangkan waktu untuk menghadiri acara pada siang hari ini. Dan saya juga Negeri Jutual ini dalam kurikulum Merdeka. Nah, kegiatan ini kita belum bisa dapat mengukur apakah dia berjalan terus sampai pada beberapa puluh tahun kemarin, atau tahun lalu, atau tahun yang akan datang, atau nanti dia mandek ketika penggantian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang baru. Nah, oleh karena itu manfaatkan kesempatan ini dengan baik, dan apa yang memang Ibu dapatkan dalam pendidikan dan latihan ini, sekali lagi saya sangat mengharapkan untuk membahaskan kepada teman-teman, karena pendidikan dan latihan yang dilaksanakan oleh angkatan ke-8 ini itu hanya waktunya 6 bulan saja. Kalau yang kemarin-kemarin itu waktu sampai 9 bulan. Oleh karena itu Ibu manfaatkan kesempatan ini dengan baik, sehingga pada akhir daripada kegiatan ini Ibu dinyatakan lulus, sehingga memberikan motivasi untuk Ibu untuk mungkin lebih berpacu lagi, lebih maju lagi dalam kegiatan guru penggerak ini, karena guru penggerak ini dia punya prosesnya itu banyak ya, dia punya prosesnya panjang dan banyak, sehingga membutuhkan waktu, membutuhkan kesabaran untuk kegiatan ini. Jadi mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Selamat berjuang untuk Ibu Hafsah, maju dan berpacu sehingga berhasil dalam mengarungi pendidikan dan latihan calon guru penggerak ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara membuat satu visi dan misi. Nah, apa itu visi? Visi adalah suatu tujuan yang ingin dicapai bersama dalam satu lembaga pendidikan. Nah, apa yang dimaksud dengan misi? Misi adalah segala tindakan yang dilakukan, tindak lanjut dari sebuah visi yang kita rancang bersama, tujuan kita bersama. Nanti dalam misi ini dijabarkan dalam bentuk program-program yang selama ini telah kita lakukan. Nah, di sini sebentar teman-teman, kita berada dalam proses diskusi. Nah, di sini saya meminta teman-teman mengisi kartu ini dengan panduannya ada pada pertanyaan. Jadi mungkin selama ini kita membuat visi dengan menerima usulan atau pendapat dari teman-teman. Tetapi sebenarnya dalam membuat satu visi kita harus melihat ada beberapa pertanyaan sebagai pemantik yang harus kita buat, kita jawab sebagai ramuan atau rumusan dari visi tersebut. Nah, sekarang kita masuk pada pertanyaan yang pertama. Nah, saya akan membagikan kartu kepada teman-teman. Sekarang teman-teman bisa mengisi kartu tersebut dengan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu
kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Ya mungkin teman-teman ya kita sesama guru. Apa izin beta video? Bagaimana kita mau memimpikan murid-murid kita di Yang ketiga, cerdas dan berprestasi dan memberikan investasi untuk sekolah dalam berbagai inovasi yang dilaksanakan oleh peserta didik. Yang terakhir, mengikuti pembelajaran dengan baik dan menaati semua peraturan atau tata tertib yang telah ditetapkan. Nah, jadi di sini saya simpulkan untuk nomor 4 ini, tugas utama siswa adalah belajar. Namun oleh aturan mereka bisa berinovasi, tapi mereka harus juga mematuhi aturan-aturan yang sesuai dengan tata tertib yang ada di sekolah kita. Nah, pada pertanyaan yang kelima, dalam merumuskan sebuah visi, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa jawaban teman-teman di sini, dunia pendidikan akan tetap ada perubahan. Jadi dari beberapa pertanyaan tadi kita bisa merumuskan salah satu visi, yaitu terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, kemudian memiliki disiplin, kemudian memiliki berkreatif, inovasi, serta memiliki wawasan global seperti itu. Berarti semua ada di profil pelajar Pancasila ya? Iya, insya Allah. Yang berprofil pelajar Pancasila. Nah, Ibu Hafsah lanjut lagi. Ini di MT itu hanya Ibu sampaikan itu visi saja. Visi saya dengan judul budaya spiritual siswa di lingkungan sekolah. Ini mencetak profil pelajar Pancasila. Kalau masyarakat sekolah kan lebih ke guru juga kan, kemudian tenaga pendidikan, terus peserta didik di 3 aspek masyarakat sekolah tadi kan. Sudah bagus. Sudah sesuai ya? Ya sudah Merangkum semua. semuanya. Jadi ternyata bukan hanya walaupun kita berpeserta pada guru siswa, tapi sebenarnya semua juga harus memiliki supaya dia lebih Akur. Karena tanpa kalau guru belum ya otomatis juga siswa belum ya. Ya, bagaimana caranya kalau mau terapkan siswa kalau gurunya tidak memiliki. Yang ini yang beriman, bertakwa, berbudi pekerti. Ini kayaknya lebih berkarakter ya. Iya. Semuanya bisa karakter itu bisa satu. Beriman, bertakwa, berbudi pekerti, berbudaya, bermutu, dan berprestasi. Itu sebenarnya kalau disingkat berarti profil pelajar Pancasila sebenarnya lah. Ya, kalau kita melihat ke IPTEK, bagaimana teman-teman maksudnya dengan hubungannya kalau ke profil pelajar Pancasila kan dia harus berwawasan global ya. Itu planningnya ke situ. Maksudnya kalau kita melihat berprestasi berdasarkan IPTEK itu sudah menyentuh atau bagaimana menurut teman-teman? Saya juga masih ini dengan berdasarkan IPTEK. Atau kalau misalnya kemajuan ilmu pengetahuan teknologi, tapi kalau misalnya bagaimana menurut Ibu Hafsah? Ya sebenarnya ini kayak seperti itu sudah nanti akan ada revisi toh, jadi ini sekalian belajar gitu, nanti satu waktu ketika revisi terancam. Jadi untuk merubah visi sekolah mungkin masih butuh waktu, tapi ini visi secara pribadi guru mapel. Maka insya Allah ke depan saya akan membuat misi dan program-program yang harus saya laksanakan sebagai tujuan dari visi saya.
Ya, mungkin dari teman-teman bisa sepakat atau menambahkan terkait penguatan. dengan ibu visi tadi, yaitu budaya spiritual siswa di lingkungan sekolah demi mencetak profil pelajar budaya spiritual. Ini cukup bagus sebenarnya, karena kebetulan kita punya sekolah ini kan 98% lah ya, ada satu atau dua orang yang non muslim. Jadi memang untuk kedepannya kita bisa mengambil satu misi kita untuk menerapkan Prakasa budaya spiritual ke dalam misi kita ya, maksudnya salah satu misi mungkin bisa untuk mungkin kegiatan-kegiatan apa yang berkaitan dengan spiritual, sehingga anak-anak didik kita ini selain mengejar masa depan yang mungkin sekarang ini lebih ke perkembangan global yang mungkin tantangannya lebih besar, tapi kita tetap membekali mereka dengan spiritual sehingga dalam perjalanan mereka ke depan nanti lebih terjaga seperti itu. Ya, Prakasa perubahan kira-kira apa? ya, prakarsa perubahan. Di sini mungkin saya membuat tidak semuanya secara keseluruhan, tapi artinya satu program, tetapi dia berkelanjutan. Di sini ada beberapa program yang pernah saya buat, tapi macet. Tapi untuk prakarsa ke depan, mungkin saya mengutamakan dulu satu Iqra Club atau sholat jamaah, sholat zuhur berjamaah di musola sebagai satu program, dan di situ menumbuhkan benih spiritual religius dari siswa tersebut, dan juga berwawasan global. Di sini mungkin disuruh ya siswa bisa berceramah atau menghafal bacaan sholat, menghafal doa-doa yang bisa dikirim lewat WA atau video dan lain-lain sebagainya. Media sosial lain. Oke, luar biasa. Beta tambahkan sedikit sebagai penguatan. Jadi ada visi sebagai CGP ya, khususnya di dalam kelas ya, dengan kelas seperti apa yang dilakukan. Ada visi sekolah disandingkan, ternyata banyak kesamaan. Ada beberapa hal yang mungkin bisa ditambahkan. Tadi beta dengar dari Ibu Hafsah sendiri punya program itu Iqra apa ya, Mbak? Iqra Club. Iqra Club. Itu kan klub. Perkumpulan Iqra. Ngaji. Mungkin bagi yang belum fokusnya ke yang belum ini ya, belum bisa baca Al-Qur'an ya. Nah, itu kan sudah bisa menjawab program sekolah juga tuh, karena kan bukan hanya di kelasnya ibu, itu kan rata-rata bisa di semua. Jadi ada yang memang bisa dilakukan di dalam kelas, ada juga bisa sebagai pengembangan sekolah, program sekolah. Tinggal bagaimana koordinasi dengan kepala sekolah, lalu kerjasama dengan teman-teman, bagaimana biar prakasa perubahan yang sudah ada itu tinggal dijalankan saja. Nah, memang kalau kotong bikin barang kalau pribadi sendiri agak susah, tapi kalau kotong merangkul semua orang, insya Allah itu pasti berjalannya baik.